Tales of Herding Gods, Chapter 56. Patriark muda itu memiliki ekspresi aneh. Ki vital Kinmu yang setebal lengan juga disebut benang ki vital? Apakah ada benang ki vital yang begitu tebal? Apakah ada benang ki vital yang begitu kuat? Dan apa itu? Saya merasa ki vital saya tidak cukup kuat. Dia belum pernah melihat kultivasi ki vital yang begitu padat di alam embrio roh. Pemuda desa lansia penyandang cacat berhasil menusuk tiang kayu yang setebal tong air dalam sekali tebas. Dia juga telah menusuk batu gunung yang tebalnya 6 yard dalam satu pukulan juga. Kekuatan yang terkandung dalam benang ki vitalnya telah jauh melampaui siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya pedang dari alam embrio roh. Kepala desa tersenyum dan memberi nasihat kepada Kinmu, benar. Anda belum menguasai gerakan paling dasar dari keterampilan pedang dan itu adalah menusuk. Bagaimana jika Anda bisa memfokuskan semua kekuatan Anda pada tusukan Anda? Bagaimana jika Anda bisa melepaskan semua kekuatan yang Anda miliki? Kin merasa sulit untuk percaya dan menggelengkan kepalanya, menggunakan ki untuk memanipulasi pedang menggunakan benang ki vital untuk memanipulasi pedang namun benang ki vital terlalu lunak. Bagaimana itu bisa melepaskan semua kekuatanku? Petik 2. Itu mungkin. Kepala desa dengan santai berkata, perlakukan pedang sebagai bagian dari tubuhmu seperti tanganmu. Sekarang angkat tangan Anda dan bayangkan Anda memegang pedang di tangan Anda. Dengan telunjuk dan jari tengah Anda pada bilah pedang, tusuk tangan Anda dan bilahnya akan mengikuti. Petik 2. Perlakukan itu sebagai bagian dari tubuhku? Kinmu bingung. Ki vital setebal lengannya sekali lagi menyapu pedang harta karun. Dengan tangan kanannya meraih kekosongan, ibu jarinya menekan cincin dan jari kelingkingnya sementara jari telunjuk dan jari tengahnya terentang seperti meletakkannya di bilah pedang. Kinmu menusuk ke depan dan mendengar pekikan. Ki vitalnya telah membawa pedang harta karun untuk menusuk ke depan, membelah udara dan melepaskan pekikan tajam. Dia terkejut dan senang. Ketika dia baru saja menggunakan ki untuk memanipulasi pedang, kekuatan yang terkandung dalam pedang itu paling banyak 10% dari kekuatannya sendiri, dan sekarang dia merasa bahwa kekuatan pedang telah meningkat beberapa kali. Patriark muda tersenyum, ini disebut Secrets of Sword Clutch, bentuk pengantar dari kultivasi pedang. Baru saja Anda menembus batu gunung tanpa menggunakan rahasia pedang apapun. Sepertinya kepadatan ki vitalmu jauh lebih tinggi daripada milikku saat itu. Petik 2. Kepala desa menjabat tangannya, namun itu masih belum cukup. Hanya dengan menggunakan Secrets of Sword Clutch, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan para ahli yang telah mengolah jalur pedang selama beberapa dekade. Muer, biarkan ki vital Anda mengalir keluar dari telapak tangan Anda dan coba lagi. Kinmu mengikuti apa yang dia katakan dan melingkarkan ki vital dari telapak tangannya ke pedang harta karun. Mengaduk ki vitalnya, dia sekali lagi menusuk ke depan. Swos! Pedangnya menusuk ke depan dan menimbulkan angin puyuh dengan siulan pedang tajam di dalamnya, yang melengking. Mata patriark muda berkedut dan segera merasakan bahwa kekuatan tusukan Kinmu telah meningkat 10%. Sungguh luar biasa bagi Kinmu untuk memiliki peningkatan yang begitu besar hanya dengan 1 atau 2 saran dari orang tua yang lumpuh. Kepala desa berteriak, benang ki yang vital tidak seharusnya melilit pedang dan harus berakar pada pedang. Pedang adalah bagian dari tubuh Anda dan begitu juga ki vital Anda. Coba lagi. Ki vital Kinmu terbenam ke dalam pedang tajam dan menyatu dengannya, langsung membuatnya merasa seolah-olah dia telah menumbuhkan lengan lain. Dengan tusukan ini, dia langsung merasa bahwa kekuatannya seperti banjir yang menemukan lubang untuk mengalir keluar. 70 hingga 80% dari kekuatannya berhasil terkumpul di pedangnya saat dia memberikan tusukan lagi ke depan. Di desa, angin bersiul saat tumpukan kayu yang selalu digunakan jagal untuk menopang dirinya terbelah menjadi 2. Kinmu menatap kosong, pedangnya bahkan belum menyentuh tumpukan kayu. Angin pedanglah yang telah membelah tumpukan kayu menjadi 2. Patriark muda berseru kagum. Hanya dengan beberapa patah kata dari si lumpuh tua, dia mampu mengeluarkan potensi Kinmu. Dia memang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni pedang. Masih kurang. Kepala desa melanjutkan, kekuatanmu belum sepenuhnya dilepaskan. Kekuatanmu mungkin telah digunakan pada pedang, tapi bagaimana dengan embrio rohmu? Di mana kekuatan embrio roh Anda? Embrio roh juga harus memegang pedang.
Tusuk lagi. Qin Mu menenangkan dirinya. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya mengikuti gerakannya dan menusukkan jarinya ke depan. Tidak cukup baik. Di mana rahasia eliksir heart? Secrets of Elixir Heart tidak hanya mengharuskan Anda untuk mengolah eliksir heart Anda, tetapi juga untuk menanam eliksir heart Anda di pedang Anda. Tanam di pedangmu sekarang. Masih belum cukup. Lagi. Tanam hati eliksir di pedangmu. Itulah poin penting di Secrets of Elixir Heart. Kaki ke bumi adalah sumber kekuatan. Gunakan teknik kaki yang telah diajarkan Kriple padamu untuk meminjam kekuatan dari bumi. Di mana matamu? Di mana mata surga yang buta ajarkan padamu? Biarkan pedangmu menumbuhkan mata juga. Petik 2. Pukulan yang kamu pelajari dari matua melatih otot-ototmu seperti naga. Kamu juga pernah melihat naga asli sebelumnya, jadi mengapa pedangmu tidak memiliki atmosfer agung naga dan penghancuran pukulan matua? Qin Mu melatih penusukannya berulang kali sementara harapan kepala desa semakin tinggi. Pertama, dia memintanya untuk menyesuaikan kekuatannya sendiri. Lalu dia memintanya untuk menyesuaikan kekuatan vital Qi yang diikuti oleh kekuatan embrio roh, serta memasukkan tinju matua dan kaki Kriple ke dalam skill pedang, meningkatkan kesulitannya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menusuk berkali-kali, namun, kepala desa tetap tidak puas dan membuatnya terus berlatih. Nenek Si, Kriple, dan yang lainnya memandang Qin Mu yang sedang berlatih pedangnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Setiap kali pedang ditusuk, akan ada peluit pendek dan terburu-buru yang diikuti oleh embusan angin kencang yang menyapu kedua sisi. Bendera di toko blacksmith, apotekari dan butcher berkibar mundur darinya. Dengan setiap tusukan yang dia buat, tanda pedang akan dibuat di tanah. Itulah hasilnya ketika angin pedang menyapu tanah. Nenek Si tidak percaya saat dia bergumam, hanya dalam waktu singkat, kepala desa berhasil melatih Muer menjadi ahli pedang. Ini terlalu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, aku tidak mengajarinya keterampilan pedang. Saya hanya membantunya mengatur kekuatannya, mengumpulkan apa yang telah Anda semua ajarkan kepadanya. Sekarang dia baru saja mempelajari dasar-dasar menusuk dan masih memiliki jalan panjang untuk menguasai tusukan yang sebenarnya. Selanjutnya masih ada hack, curve, pari, wave, poke, jab, intercept, raise dan lain sebagainya dalam gerakan dasar permainan pedang. Ketika dia menguasai semua gerakan dasar ini, dia bisa dianggap memasuki pintu dan memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan pedang. Muer coba menusuk pisau pembantai babimu. Tepat saat dia selesai berbicara, Qin Mu melemparkan pisau pembantaian babi ke udara dan memanipulasi pedangnya untuk menusuknya seperti kilat. Mendering. Pedang tajam itu bertemu dengan pisau pembantai babi dan menembus pisau harta karun yang terbuat dari besi kristal musim dingin. Pisau pembantaian babi jatuh ke tanah bersama dengan pedang tajam saat Qin Mu menatap kosong sebelum maju untuk melihatnya. Dia tidak tahu dia bisa memiliki peningkatan yang begitu besar hanya dalam waktu singkat. Tusuk, gerakan paling dasar dari sword skill sebenarnya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hati kepala desa tersentak. Itu juga di luar dugaannya bahwa Qin Mu mampu menguasai tusukan begitu cepat. Muer, kamu bisa bertemu Sword Hall Master sekarang. Tahan. Patriark muda yang ada di depannya buru-buru mengangkat tangannya dan tongkat kayu terbang dari hutan. Merentangkan jari, dia mencukur tongkat kayu menjadi pedang kayu yang panjangnya sekitar 1 yard dan memberikannya kepada Qin Mu. Gunakan pedang ini untuk menemuinya dan jangan gunakan pedang sungguhan. Qin Mu mengambil pedang kayu dan melihat Nenek Si. Nenek Si menjelaskan, Sword Hall Master telah menyegel harta sucinya yang lain dan hanya membiarkan harta suci embrio rohnya terbuka. Dengan hanya kultivasi spirit embrio realem, Anda akan menikamnya sampai mati jika Anda menggunakan pedang sungguhan. Pergi sekarang. Qin Mu berpikir sejenak dan meletakkan kantong pedangnya serta pedang pelindung juniornya di pintu masuk desa. Membawa pedang kayu di punggungnya, dia kembali ke gedung kayu di sebelahnya untuk bertemu dengan Master Aula Pedang. Sword Hall Master masih duduk di Seiza dengan tangan di kotak pedangnya. Dengan tatapan tajamnya, dia bertanya, kamu kembali dari berkonsultasi dengan ahli pedang nomor 1 di dunia? Gunakan apa yang telah Anda pelajari dan serang saya. Saya ingin melihat siapa yang bisa begitu arogan untuk mengklaim dirinya sebagai nomor 1. Qin Mu menggelengkan kepalanya,
saya tidak belajar keterampilan pedang. Kepala desa hanya mengajariku sebuah gerakan. Sword Hall Master mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu, pergi belajar lagi. Kembalilah dan hadapi aku setelah kamu mempelajari jurus pedang. Qin Mu menjawab dengan canggung, Patriark Sekte Iblis Surgawi Anda meminta saya untuk datang menghadap Anda dengan pedang kayu, bukan pedang asli jika saya menikam Anda sampai mati. Konyol. Udara Sword Hall Master meledak dan sekitarnya dipenuhi dengan suasana yang sengit. Ada suara benturan logam di antara itu seolah-olah ada banyak pedang yang bertabrakan satu sama lain. Itu adalah bau besi dan darah yang bercampur. Ada bau karat dan bau darah yang bercampur. Siapa yang tahu berapa banyak manusia dan makhluk hidup yang terbunuh untuk mendapatkan udara seperti itu? Kotak pedangnya terlepas secara otomatis dan kotak persegi panjang terbuka, melepaskan semua pedang harta karun yang disimpan di dalamnya. Pedang bersenandung keras saat mereka terbang dengan gembira. Dia berbagi emosi yang sama dengan pedangnya. Saat dia bahagia, pedangnya akan bahagia. Ketika dia marah, pedangnya juga akan marah. Ketika dia ingin terbang, pedangnya akan membawanya ke langit, dan jika dia ingin membunuh, pedangnya akan membantai. Dia adalah Master Hall Pedang, Sword Maniac. Sekarang dia ingin membunuh dan pedang dalam kotak itu terbang keluar dan dalam sepersekian detik, memenuhi seluruh ruangan dengan lampu pedang. Tanpa pikir panjang, Qin Mu menggunakan kinya untuk memanipulasi pedang dan menusuk ke depan dengan Secrets of Sword Flash. Lampu pedang meledak dari kotak pedang dan dengan dentang lembut, lampu pedang hancur berkeping-keping. Bang! Sword Hall Master menabrak dinding di belakangnya dalam sekejap dan menabrak bangunan kayu di seberangnya dengan pedang kayu mencuat dari dadanya. Qin Mu melompat kaget dan dengan cepat menarik pedangnya kembali, melihatnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia hanya melihat sedikit darah di ujung pedang dan itu tidak menembus tubuh Sword Hall Master. Di bangunan kayu yang berlawanan, tubuh Sword Hall Master perlahan meluncur ke bawah. Dia jatuh lebih cepat dan lebih cepat di udara dan mendarat di tanah dengan pantatnya. Matanya tak bernyawa dan sepertinya dia masih linglung. Apa kamu baik-baik saja? Qin Mu melambai padanya. Master Hall Pedang menggelengkan kepalanya dengan linglung. Tubuhnya tidak terluka parah tetapi jiwanya telah hancur. Chapter 57. Qin Mu menarik kembali kepalanya dan berjalan ke kamar sebelah. Di dalam ruangan ada seorang wanita memikat yang sedang melihat Sword Hall Master di lantai bawah. Mendengar langkah kaki Qin Mu, dia segera berbalik dan berkata dengan menggoda, permainan pedang tuan muda luar biasa. Anda bahkan melukai Sword Maniac of Sword Hall. Saya sangat terkesan, tetapi tubuh saya sangat halus dan tidak sekuat Sword Maniac. Bolehkah saya meminta tuan muda untuk bersikap lembut kepada saya? Petik 2. Qin Mu mengedipkan matanya dengan polos. Aku baru berusia 11 tahun dan akan datang 12 musim gugur ini. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ekspresi wanita itu berubah kaku, lalu dia tertawa terbahak-bahak, saya pikir Anda sama dengan pria-pria bau itu dan telah memutuskan untuk memikat Anda, tetapi saya lupa bahwa Anda masih muda dan tidak tahu urusan antara pria dan wanita. Saya adalah Master Aula Chathouse dari kultus suci kami. Di hari-hari biasa, kita hidup di tempat hiburan dan terbiasa dengan obrolan ringan. Saya awalnya ingin menggunakan seni rayuan, tetapi saya telah membodohi diri sendiri. Saya terkesan bahwa tuan muda bisa mengalahkan begitu banyak tuan aula di usia yang begitu muda. Namun, saya tidak akan bersaing dengan keterampilan pedang atau keterampilan tinju. Saya akan bersaing teknik tubuh dengan Anda. Dia mengeluarkan kasing pemerah pipinya dan dengan lembut membukanya, mengeluarkan aroma manis yang menenangkan, ini adalah pemerah pipi kapulaga favoritku. Anda dan saya akan menodai jari-jari kita merah dan bersaing dalam gerakan tubuh di ruangan ini. Kami hanya diperbolehkan untuk saling mengolesi wajah, dan siapapun yang memiliki lebih banyak bekas jari di wajah akan kalah. Bagaimana dengan itu? Qin Mu mengangguk dan tersenyum manis, baiklah, tolong santai saja, kakak. Pembicara yang manis. Master Aula Chathouse meledak dengan gembira dan memberinya tatapan sombong. Dia menodai 10 jarinya dengan warna merah dan memberikan kotak pemerah pipi kepada Qin Mu yang juga menodai 10 jarinya dengan warna merah. Master Aula Chathouse tiba-tiba bergerak dan tubuhnya seperti ular yang merayap.
Ki vitalnya berubah menjadi ekor ular dan melingkari kaki Kinmu. Kinmu menatap kosong. Dia telah melihat gerakan tubuh ini sebelumnya. Saat itulah dia berada di kuil nenek di mana dia bertarung dengan seorang gadis muda yang memiliki gerakan tubuh seperti ini. Ki vital gadis muda itu telah berubah menjadi ular besar dan melingkari tubuhnya. Gadis muda itu telah merayap ke atas dan ke bawah tubuhnya sebelum memar di sekujur tubuhnya oleh Buddha bersenjata 1000. Mungkinkah gadis itu menjadi murid dari Master Aula ini? Kaki Kinmu terdorong ke depan dan sebelum Chathos Hall Master bisa membungkus dirinya di sekelilingnya, dia melarikan diri. Wanita itu tertawa lembut dan merayap ke dinding. Ekor ularnya melingkari pilar di dalam ruangan dan menyerang Kinmu dengan keterampilan jarinya yang rumit. Lengannya seperti ular roh juga dan bisa melengkung dengan bebas. 10 jarinya seperti 10 ular roh juga dan yang aneh adalah jari-jarinya yang seperti batu giok benar-benar bisa meregang lebih panjang dan lebih pendek sesuka hati. Bahkan lengannya juga bisa. Kinmu kemudian melihat sesuatu yang lebih aneh. Tubuh Chathos Hall Master juga bisa menjadi kurus dan panjang, begitu fleksibel seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia tergantung di langit-langit ruangan seperti ular piton betina. Keterampilan kaki Kinmu selalu berubah. Saat dia merayap ke sana kemari di tanah seperti naga, Master Balai Chathos juga merayap bebas di atap. Dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dia terus menyerang Kinmu. Tiba-tiba, ki vital Kinmu meledak dan seekor naga hijau melilit tubuhnya. Naga hijau itu mengulurkan cakarnya dan menggalinya ke dalam dinding kayu. Melaksanakan teknik tubuhnya, dia bisa melakukan perjalanan di sekitar dinding dan langit-langit dengan bebas. Kinmu menyerahkan pertahanan karena pelanggaran dan mengeksekusi Buddha 1000 tangan untuk menyerang Master Balai Chathos dengan panik. Di ruangan yang tidak terlalu besar, kedua orang itu bergerak cepat seperti angin dan kilat. Tidak peduli apakah mereka berada di dinding atau di langit-langit, mereka semua bergerak begitu mulus seolah-olah mereka berada di tanah yang datar. Mereka seperti naga dan ular yang bertarung dengan ganas saat mereka melingkar dan menari dengan aneh. Tiba-tiba, wajah Chathos Hall Master disentuh oleh Kinmu dan 4 tanda jari muncul di wajahnya, membuatnya bingung. Tangan Kinmu kemudian tiba-tiba terbuka dan guntur di telapak tangannya meledak bergemuruh, membingungkan dan membuatnya takut. Ketika dia sadar kembali, wajahnya sudah dipenuhi dengan bekas jari. Itulah akhirnya, tidak lebih. Master Aula Chathos meluncur turun dari langit-langit dan menjabat tangannya, itulah akhirnya. Saya sudah kalah. Riasan saya telah diolesi oleh Anda. Teknik tubuhmu terlalu aneh, bahkan langkah kakimu juga aneh. Aku tidak bisa mengejarmu apalagi membungkusmu. Kinmu juga meluncur ke bawah dan tersenyum, terima kasih telah membiarkan saya menang, kakak. Saat Master Aula Chathos melihat bibir merah dan gigi putihnya, dia tidak bisa menahan ciuman di pipinya dan tersenyum. Biarkan aku memberimu 2 tanda pemerah pipi juga sehingga kakak perempuan tidak akan kalah terlalu menyedihkan. Pipi Kinmu menjadi merah padam saat hatinya menjadi gelisah saat dia berjalan keluar dari ruangan dalam keadaan pingsan. Master Aula Chathos terkikik, jika saya tahu saya bisa mengalahkan Anda seperti ini, saya akan mencium Anda lebih awal. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, temukan saja rumah kucing dan beritahu gadis-gadis di sana bahwa Anda mencari Fu Qingyun dan Anda akan dapat menemukan saya. Kinmu berdiri di depan pintu kamar sebelah untuk menenangkan pikirannya kembali normal dulu. Pemuda itu menghapus bekas lipstik di wajahnya dan berjalan ke kamar sebelah sambil berpikir dalam hati, tidak heran kakek buta berkata bahwa semua wanita berubah dari iblis. Hanya dengan ciuman, hatiku hampir tersedot. Di kamar sebelah, ada seorang tukang daging wanita dengan wajah yang bahkan lebih ganas dari tukang daging pria. Dia sedang menggiling pisau pembantaian babi di tangannya dan memiliki tusuk tulang di mulutnya. Tepat saat Kinmu memasuki ruangan, tukang daging wanita mengacungkan pisaunya dan menebas ke arah Kinmu tanpa sepatah kata pun. Menimbulkan hembusan angin kencang di ruangan kecil itu, setiap tebasan begitu kejam hingga bisa membelah perutnya tanpa ampun. Kinmu segera mengeluarkan pisaunya untuk memblokir. Ding, 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 ding. Suara derap yang seperti manik-manik yang jatuh di atas piring batu giok bergema. Keduanya kemudian melompat satu sama lain dan berbalik. 2 pisau di tangan tukang daging wanita itu berputar 180 derajat saat dia meraih pisau dengan pegangan terbalik.
Matanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berseru dengan kagum, keterampilan pisau yang luar biasa. Kinmu juga memegang pisau pembantaian babi dalam genggaman terbalik dan berkata dengan hati-hati, "Kakak perempuan, kamu dan aku memegang pisau kita dalam genggaman terbalik, yang berarti langkah selanjutnya yang kita buat harus menjadi gerakan pamungkas yang pasti membunuh. Bagaimanapun juga, pisau tidak berperasaan. Bagaimana dengan ini? Mari kita gunakan tangan kita sebagai pisau dan berhati-hatilah untuk tidak berlebihan." Tukang daging perempuan itu membuang pisau pembantaian babi miliknya yang menancap ke dinding saat dia tersenyum. "Kamu benar, memegang pisau dengan genggaman terbalik berarti kita akan membunuh. Jika aku membunuhmu, Cult Mistress pasti akan marah dan membunuhku. Ayo bertarung dengan tangan kosong." Ki vital Kinmu berputar dan menyapu pisau pembantaian babi untuk menyarungkannya kembali. Dengan sentakan tangannya, api menyala menjadi 2 pisau. Tukang daging perempuan itu gemetar tangannya dan ujung-ujung pisau muncul di sekitar tangannya. Itu adalah White Tiger Vital Ki yang ketajamannya tak tertandingi. Mengayunkan kedua tangannya dan menebas di udara, dia menerkam ke arah Kinmu. "Tuan muda, pisau apimu akan dirugikan. Mereka tidak setajam White Tiger Vital Ki." Tatapan Kinmu berkedip. Api yang bergerak terbang ke bawah dan meluas ke lengan kecilnya seolah-olah dia sedang mencengkeram terbalik. Babi Slaughtering Knife skill bentuk ketiga, mengangkat pisau dari terlarang. Tubuh mereka berdua hampir menyatu saat langkah kaki mereka bergerak terus-menerus. Dengan pisau mereka begitu dekat satu sama lain, mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat. Hanya dengan merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh satu sama lain, mereka bisa saling memberitahu gerakan dan bereaksi sesuai dengan itu, baik itu menyerang atau bertahan. Hal utama tentang mencengkeram terbalik adalah menjadi dekat, untuk meminimalkan tingkat ayunan, untuk memaksimalkan kecepatan pisau dan sudut yang rumit. Ini adalah metode pertempuran tingkat tertinggi di antara teknik pertempuran. Tidak peduli apakah itu faksi mantra atau faksi seni suci, jika mereka membiarkan seorang ahli di sekolah teknik pertempuran begitu dekat dengan mereka, mereka pasti akan mati. Semua 640 otot di tubuh Kinmu terus bergetar di bawah kulitnya untuk memberinya ledakan kekuatan maksimum dalam jarak terpendek. Hanya dalam waktu singkat, tukang daging perempuan dan dia berkeringat deras. Bagi mereka, mengerahkan begitu banyak otot dalam waktu sesingkat itu sambil menghitung lintasan otot lawan untuk bertahan melawan serangan paling ganas serta menebas lawan, menghabiskan banyak energi bagi mereka. Tiba-tiba dengan tangannya sebagai pisau, tangan Kinmu memasuki celah di bawah tukang daging wanita. Mengangkat tangannya ke atas, dia benar-benar mengiris celemek berminyak di depan dadanya. Tukang daging wanita itu mundur selangkah dan melepaskan ki vital macan putih di tangannya dan melepas celemek yang telah terbelah menjadi 2 bagian, membuangnya ke samping saat dia tertawa riang, "Aku kalah dan kamu menang. Keterampilan pisau Anda tidak buruk. Jika Anda tidak bisa berjalan melewati 360 rumah, Anda selalu bisa ikut dengan saya dan menyembelih babi untuk mencari nafkah." Petik 2. Kinmu memiliki kesan yang baik tentang kakak perempuan yang gemuk ini dan tersenyum. "Saya masih bisa memperbaiki obat-obatan dan tidak harus menyembelih babi. Saya juga bisa menjadi dokter untuk membantu orang-orang." Tukang daging perempuan itu meludahkan tusuk tulang di mulutnya dan mencibir, "Dokter? Jika pasien Anda meninggal selama perawatan Anda, keluarga korban akan membuat Anda memberikan kompensasi kepada mereka sampai Anda bangkrut. Masih lebih baik bagimu untuk menyembelih babi. Ini pekerjaan yang stabil. Jika kamu menyembelih babi bersamaku, aku akan memastikan kamu makan dengan baik dan hidup dengan baik." Kepala Kinmu mulai membengkak saat dia beringsut menjauh dan bergumam, "Kita lihat saja nanti. Aku masih muda sekarang. Tuan muda." Tukang daging wanita mengangkat tangannya dan mengeluarkan 2 pisau pembantai babi dari dinding dan menghentikannya di jalurnya saat dia berkata dengan nada serius, "Ketika kamu kembali dan bertemu Nyonya Pemuja, katakan padanya bahwa aku, Biao, sangat merindukannya dan masih mengingatnya dengan baik." Kinmu mengangguk. Tukang daging wanita, Biao, berjalan ke bawah dan keluar ke desa hanya untuk mendengar suara benturan yang tiba-tiba. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dia melihat dinding bangunan kayu meledak keluar saat Master Aula penangkap ular terbang ke bawah, jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah dan menghancurkan trotoar batu.
Tepat ketika Biao maju dan hendak menarik Master Aula penangkap ular keluar dari tanah, ledakan lain terdengar dan pria lain terbang keluar dari dinding yang hancur sambil mengayunkan anggota tubuhnya dan memukul wajahnya terlebih dahulu ke gedung yang berlawanan. Bang! Suara keras lainnya bergema saat Divinity Hall Master terbang keluar dari dinding yang dia hancurkan. Bahkan sebelum dia bisa mendarat, suara iblis terdengar dari gedung di atas, Bore-Bore Samoye. Getaran hebat menjalar saat Traveling Merchant Hall Master mengikutinya dan terbang keluar. Menarik Snake Catching Hall Master keluar dari tanah, Biao mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri, pemanasan tuan mudamu baru saja berakhir dan dia mulai serius.